Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu khususan ila ruhi musannif muallif kitab Sulamu Taufiq al-alim al-alama al-faqih Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Alawi al-Yamani al-Syafi'i rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhabbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddadatina wa ila arwahi man fataha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa farahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Salamut Taufik. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadal masjid, lan diniati ngenteng salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, tasih membahas tentang ma'asil lisan, piro-piro maksiatnya lisan. Halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan setengah saking ma'asil lisan, setengah saking piro-piro maksiatnya lisan iku allahnu, lahan, kesalahan, menyimpang dari kebenaran fil qur'ani ing dalem maca Al-Qur'an. Wa illam yukhilla lan senajan orang merusak bil makna kelawan makna. Wa su'alu lan ngemis jaluk-jaluk lil ghani maring wong duwe bondo, maring wong sugih, maring wong cukupan, bimalin kelawan arto au khirfatin utawa kelawan penggawean. Para hadirin ingkang minulya, iki kula bahas tentang lahan ya. Wa minha allahnu fil qur'ani wa illam yuhilla bil makna. Salah satu maksiat lisan adalah membaca Al-Qur'an dengan lahan, allahnu, meskipun tidak merusak maknanya. Niki lahan. Nggih. Jadi saniki niku wonten nggih orang yang belum fasih membaca Al-Qur'an itu sangat percaya diri untuk membaca dengan keras, dan kesalahan itu dibaca oleh banyak orang, disimak oleh ahli Quran, bahkan orang awam itu menyatakan salah bacaannya, maka itu dikatakan lahan, allahnu, allahnu, lahan. Para hadirin rahimakumullah, lahan niki adalah kesalahan membaca Al-Qur'an atau menyimpang dari kebenaran tata cara membaca Al-Qur'an, meskipun tidak merubah makna atau merusak makna, itu lahan. Kecuali wonten bacaan hukum-hukum yang disyarah oleh ulama ahli qiraah. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, mimnya panjang. Kalau ada orang membaca pendek, Maliki Yaumiddin, sahih. Ma panjang sahih, ma pendek sahih. Sebab maknanya hampir sama. Yang ma panjang adalah raja yang menguasai, ma pendek penguasa yang memiliki alam semesta. Hampir sama dengan surat An-Nas, ada ma kan boleh, tapi itu
dilakukan orang-orang yang punya ilmu membaca Al-Quran. Ini gue contoh. Lah, kesalahan yang diukur di dalam membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sesuai dengan kaidah makharijul huruf, sesuai dengan kaidah sifatul huruf, sesuai dengan kaidah bacaan mat panjang, mat pendek, dan juga sesuai dengan makna dari nahwu, shorof, dan bahasa Arab. Minimal bagi orang awam ketika baca Quran itu tidak salah tajwidnya, tidak salah sifat-sifat hurufnya, tidak salah makhraj hurufnya. Ini minimal. Kalau kita lebih paham tentang makna nahwu, shorof, dan tafsirnya, maka itu lebih tinggi. Biarlah para ulama-ulama ahli Quran yang menguasai itu. Nah, kita orang awam minimal tidak menyalahi kaidah tajwid, bacaan di dalam tajwid dalam bacaan Al-Quran. Ya. Kalau ilmu sekarang namanya fonologi Al-Quran, termasuk tajwid, makhraj huruf, sifat huruf, panjang pendek, nahwu, shorof, bahasa Arab, dan sebagainya. Termaktub dalam ilmu namanya fonologi Al-Quran. Ini yang terbaru. Nah, kecuali bagi orang yang memang kesulitan ketika mendialekkan huruf. Contoh, orang Jepang tidak bisa ngomong R. Ini kendala dari dialek Timafu. Orang Yaman tidak bisa baca kof. Kalau kof dibaca ugo, kof dibaca ugo, kof huwa, gah huwa, as-sikof as-sedaf. Jadi kof menjadi goin. Orang Madura, ya, wadduha, dan sebagainya. Orang Jawa sulit mendialekkan sifatul huruf. Al-Fatihah sulit menjadi Al-Fatihah. Jika ini kesulitan karena faktor-faktor logat, faktor lidah, struktur mulut, dan juga dialektika bahasa, maka para ulama mengatakan boleh, asal itu betul-betul tidak bisa melakukan yang sempurna. Atau orang cedal, cadel, orang cadel apa? Kaiso gugup, ya, itu boleh. Atau menurut saya sudah berusaha belajar membaca Al-Quran, tetapi sudah tidak mampu lagi. Terus belajar tapi gak mampu dan mengandung kesalahan, maka itu dimaafkan. Sebab sudah ikhtiar belajar Quran tetapi tidak mampu, tidak bisa. Ya, para hadirin rahimakumullah, saniki pertanyaannya, bagaimana hukumnya setiap orang Islam bisa atau tidak membaca Quran? Ini jarang dibahas nih. Bagaimana hukumnya? Apakah setiap umat Islam itu wajib bisa dan harus membaca Al-Quran? Nih ya. Para ulama menyatakan dua pendapat. Yang pertama menyatakan wajib. Setiap umat Islam hukumnya wajib bisa membaca Al-Quran. Nih. Yang kedua, hukumnya mubah atau boleh. Tetapi guru kami itu pernah menyatakan ketika ngaji kitab tafsir Jalalain, beliau mengatakan bahwa hukum setiap orang Islam wajib bisa membaca Al-Quran. Sebab ini adalah perintah Gusti Allah. Perintah Gusti
Gusti Allah. Uslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Ya. Hendaknya bacalah Al-Qur'an, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan lakukan sholat. Ada hubungan antara membaca kitab disambung dengan wa aqimis shalah. Ya, disambung wa aqimis shalah. Berarti setiap orang Islam, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu diwajibkan baca Al-Quran terlebih dahulu sebelum belajar sholat, atau bersamaan belajar Quran bersama dengan sholat, asal bacaan Qurannya tidak dikalahkan dengan yang lain. Mengapa begitu para hadirin? Sebab dalam sholat ada rukun qauli yang namanya suratul Fatihah, ya, suratul Fatihah. Dan surat Fatihah ini harus dibaca, tidak boleh tidak dibaca, wajib dibaca, wajib dibaca. Kalau ada orang walaupun dia sholat menjadi makmum atau munfarid sendirian, dan setiap rakaatnya atau salah satu rakaatnya tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Rakaat pertama eling Fatihah, rakaat kedua eling Fatihah, rakaat ketiga enggak eling Fatihah, ngelamun, maka sholatnya tidak sah secara keseluruhan. Jadi mazhab Syafi'i, jumhur ulama, ya, termasuk mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu ijtima sepakat bahwa surat Al-Quran adalah termasuk rukun di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menyatakan Fatihah tidak wajib di dalam sholat, bisa diganti dengan 7 ayat yang lain. Ini mazhab Hanafi. Jadi kalau ada orang sholat ngimami sampean tidak membaca Fatihah langsung 7 ayat, maka kita pernah ngaji, oh berarti kita husnudzon orang itu bermadzhab Hanafi. Tidak wajib Hanafi membaca Fatihah. Maliki, Syafi'i, Hambali itu wajib setiap rakaat membaca Fatihah, dan itu sepakat rukun di dalam sholat. Andai kata orang tidak mampu baca Al-Quran dan tidak mampu membaca Fatihah secara fasih, maka bisa menyebabkan sholatnya tidak sempurna, bahkan jadi tidak sah sholatnya. Niki wonten hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, saking riwayat sahabat Ubadah bin Somit Al-Ansori radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 655 Masehi di Ramlah Israel. Niki hadis sahih Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan sebagainya. Sahih. Napa hadis Kanjeng Nabi? La sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Sapane wong tidak ada sholat, tidak sah sholatnya, liman bagi orang lam yaqra tidak membaca bi Fatihatil kitab, surat Al-Fatihah. Nah, ini dasar dari mazhab Syafi'i dan yang lain. Jadi Fatihah adalah merupakan rukun dalam sholat. Ngeten Pak, kalau kita menjadi penganut mazhab Syafi'i, ya, setiap rakaat baik sampean imam, baik sampean makmum ataupun munfarid sendirian, tetap setiap rakaat wajib membaca Fatihah. Andai kata kita lupa atau sengaja nggak baca, maka sholatnya batal. Lupa itu batal,
dalam mazhab Syafi'i. Jadi diupayakan panjenengan setiap rakaat baca Fatihah. Oke. Contoh, di mana letaknya kita baca Fatihah sebagai makmum? Disepakati ulama fikih dari mazhab Syafi'i, makmum yang bermazhab Syafi'i letak membaca Fatihah adalah setelah imam selesai membaca Fatihah. Paham ya? Waladdallin amin, langsung sampean maca Fatihah sebagai makmum. Ya, maca Fatihah sebagai makmum. Loh, aku lali piye iki? Baleni salat. Sebab lupa atau sengaja setiap rakaat tidak baca Fatihah, maka la sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Hati-hati Pak, sholat adalah kewajiban kita kepada Allah. Sia-sia kalau kita tidak baca Fatihah, ya, tidak sah. Kalau teknis bagaimana mengganti rakaat yang ketinggalan Fatihah, itu kitab yang lain. Kalau saat ini saya jelaskan agak panjang nanti. Bisa kita lupa rakaat tidak baca Fatihah, tidak usah membatalkan sholat, cukup ditambah 1 rakaat. Maghrib 3 rakaat, 1 rakaat gak sah, tambah 1 rakaat. Itu ada teknisnya dalam kitab takrib ada. Cuma panjang nanti. Kita bahas tentang bacaan saja ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Ijma ulama sepakat tidak bisa surat Fatihah diganti dengan surat lain ketika sholat. Ya, tidak bisa. Nyun sewu misalnya imam takbir ihram Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung surat lain, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhirih. Ya, tidak boleh. Harus membaca Fatihah dan surat itu diletakkan setelah baca Fatihah, dan surat pendek setelah Fatihah bagi imam hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang wajib Al-Fatihah. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian makmum terlambat, imamnya wis ihdinas siratal mustaqim waladdallin amin sampai dugi. Langsung makmuman tetap sampeyan maca Fatihah. Tetap maca Fatihah. Lho terus pundi lek gak nutup Fatihah? Misalnya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imame rukuk Allahu Akbar, berhenti, ikuti imam, selesai, ikuti imam. Ngoten niku mazhab Syafi'i. Nggih, berhenti, ikuti imam. Imam Nawawi mengatakan jika makmum tidak selesai Fatihahnya didahului oleh rukuknya imam, maka Fatihahnya nanti ikut bacaan Imam Nawawi. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, balik-balik. Jadi hukumnya setiap orang Islam bisa membaca Al-Quran, wajib hukumnya. Bisa ini dalam maksud bisa fasih, setengah fasih, terbata-bata. Nih, nggih. Ojo blas Pak eman. Aku wis tuwek gak iso maca Al-Qur'an, isin ya, senau atau ngaji Al-Qur'an. Ndak usah malu. Lek waktune dawa tak critakno ana imam ahli qiraah. Imam Al-Kisai rahimahullah mau belajar Quran usia 45 tahun jadi ulama ahli qiraah. Bayangkan, ada orang uang belajar Quran mulai umur 45 tahun tapi kemudian menjadi ulama besar ahli qiraah. Wonten nih banyak, termasuk Imam Ibnu Aqil, Imam Ibn Ziyad Al-Hanafi, termasuk Imam Al-Kisai. Banyak ulama-ulama dulu yang
belajar Quran pada usia-usia 40, 50 dan sebagainya. Bahkan ada ulama namanya Imam Ibnu Ahmad rahimahullah sing wafat tahun 1016 Masehi, belajar Quran mulai umur 80 tahun. Jadi ulama besar, wis tuwa. Jadi ulama. Tidak ada ketentuannya. Pernah santrinya Ibnu Mubarak, okay. Ibnu Mubarak kata santri sing wafat tahun 728 Masehi, okay. Niku ditakoni santrine, ya Imam, sampai kapan kita belajar atau menuntut ilmu? Jawabannya Imam Ibnu Mubarak, sampai mati. Jadi intinya tidak ada batasan usia ketika orang belajar atau ngaji, tidak ada. Jawabannya beliau sampai mati. Sinten Ibnu Mubarak, beliau ulama Basrah, ulama fikih, ulama hadis besar, tabi'in tabi'in, murid dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Niki Ibnu Mubarak. Para hadirin rahimakumullah. Jadi niku adalah perintah Gusti Allah, setiap umat Islam itu wajib bisa membaca Al-Qur'an. Kenapa? Sebab Al-Qur'an kitabnya umat Islam. Sebab Al-Qur'an kitab Gusti Allah yang harus diimani oleh setiap orang Islam. Kalau tak beriman kepada kitab-kitab Gusti Allah, niku rukun iman yang keberapa? Rukun iman ada 6. Iman kepada kitab-kitabnya Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Sepele lali. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Gusti Allah. Lah, harus bisa bahasa Al-Qur'an. Ya, harus bisa baca Al-Qur'an. Yang bisa baca Quran itu dianjurkan tetap belajar, mentahsin, memperbagus bacaan Qur'annya. Jadi ada qiraah atau bacaan Quran ono dokore jenenge tahsinul Quran, membaguskan bacaan Quran, dokore maneh tahfidzul Quran, menghafal Al-Qur'an. Jadi orang ketika mau jadi penghafal Quran harus melalui tahsinul Quran, memperbagus bacaan Al-Quran sesuai kaidah-kaidah tajwid dan sebagainya. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, apakah orang Islam yang tidak bisa baca Al-Quran berdosa? Niki pertanyaannya. Apakah orang Islam yang tidak bisa maca Quran berdosa? Ulama sebagian mengatakan wajib. Jawabannya hati-hati. Ulama-ulama menjawab hati-hati. Sebab ini terkait akidah, terkait iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berdosa ketika orang itu pernah belajar Al-Quran dan sudah berusaha belajar Quran, tetapi bacaannya mentok itu saja, maka itu dikatakan sudah termasuk belajar dan bisa membaca Al-Quran. Artinya tidak berdosa kalau memang sudah belajar sungguhan dan tidak bisa. Yang kedua, karena meremehkan. Contohnya Pak, hati-hati loh Pak. Contohnya tuh, sampean niku lho wis tuwek gesek maca Quran, misale jawabane alah opo Quran gak apa-apa, gak usah maca-macaan. Hati-hati, ini sudah kufur di dalam hatinya, meremehkan Al-Quran. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi siapapun yang tidak bisa baca Quran
berusaha untuk membaca Al-Quran dan kemampuannya sampai di mana, itu sudah gugur dosa-dosanya. Gugur. Contoh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terbata-bata. Sip. Sudah dikatakan bacaan yang termasuk bisa membaca Al-Quran, sebab sapa sing maca Quran terbata-bata maka lahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Nggih, dapat 2 pahala. Tapi nyun sewu Pak, sing gak iso maca Quran diusahano belajar maca Quran, tapi minimal sampeyan tidak pernah meremehkan Al-Quran. Bagaimana orang yang tidak baca bisa baca Quran, ingin mendapat keutamaan Al-Quran? Apakah bisa? Bisa. Kanjeng Nabi dawuh katakan hadis, ojo kuatir, aduh aku gak iso maca Quran, ya apa oleh pahala Al-Quran wonten. Kanjeng Nabi selalu memberikan harapan-harapan yang indah bagi umatnya, termasuk orang-orang yang tidak bisa baca Quran tetapi mereka ingin mengharapkan pahala dan keutamaan Al-Quran, termasuk di dunia dan di akhirat. Ada caranya nanti, okay. Para hadirin rahimakumullah. Jadi wong sing dianggap tidak belajar Quran adalah orang yang tidak mau belajar membaca Al-Quran, ya, dan meremehkan Al-Quran, itu dianggap sembrono. Makanya ulama mengatakan jika orang tidak pernah belajar membaca Al-Quran itu dikatakan sembrono, maka tidak boleh dia menjadi imam sholat. Gak bisa maca Quran jadi imam sholat, tidak boleh, tidak boleh, okay. Kecuali orang yang bisa baca Quran dengan kendala logat, kendala dialek, kendala cadal, cedal, okay, dan sebagainya. Maka Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawas Suriah, ulama bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan bagi orang yang tidak fasih membaca Quran atau tidak bisa membaca Quran, apakah boleh mengimami sholat? Ada 3 hukum. Pertama, qaul jadid Imam Syafi'i itu mengatakan mutlak orang yang tidak bisa baca Quran tidak sah menjadi imam sholat, mutlak tidak sah. Qaul telas, qaul jadid Imam Syafi'i, wong sing gak iso maca Quran tidak boleh jadi imam, lek jadi imam tidak sah. Hati-hati Pak. Yang kedua, pendapat qaul qadim Imam Syafi'i itu tidak boleh sebagai imam sholat jahriyah, sholat yang bersuara, maghrib, isya, subuh. Wong sing gak iso maca Quran tidak boleh ngimami maghrib, isya, subuh, tapi boleh mengimami sholat sirriyah, sholat yang tidak bersuara, duhur, asar, boleh. Ini pendapat kedua dari Imam Syafi'i ketika beliau berfatwa di Irak atau Baghdad sampai tahun 815 Masehi dan pindah ke Mesir sampai 820 Masehi dan wafat di Mesir. Yang ketiga, mutlak boleh, tetapi para ulama-ulama ahli Quran membantah. Mengapa? Sebab kalau diperbolehkan orang yang tidak bisa baca Quran kemudian jadi imam, maka akan rusak sholatnya.
Ini dibantah oleh para ulama, termasuk dibantah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran, Imam Suyuti dan sebagainya. Tidak boleh. Akhirnya diambil jalan tengah. Lek orang wong belas ahli maca Quran iku oleh ngimami salat zuhur, salat asar. Sebab apa? Sholatus syiriyah, salat yang tidak bersuara boleh. Tapi tidak boleh ngimami sholatul jahriyah, isya, maghrib, subuh tidak diperbolehkan. Paham ya? Jadi yang kurang bacaannya, tidak fasih bacaannya, ketika sholat jahriyah, sholat keras, kita harus sadar diri, harus tahu diri, serahkan kepada orang yang lebih fasih atau lebih bisa membaca Al-Quran, terutama surat Al-Fatihahnya. Ya, ini perlu dijelaskan supaya kita lebih paham. Ya, para hadirin rahimakumullah, wong maca Quran niku lahan ada kesalahan, menyimpang dari kebenaran. Contohnya apa contohnya? Ada dua lahan, Pak. Al-lahnul jaliyu walahnul khafiyu. Ono lahan jali, ono lahan khafi. Lahan jali ini termasuk kesalahan besar. Contoh mawon, langsung mawon. Contoh merubah huruf dengan huruf, Allah dengan Allah. Contoh waladhdallin dibaca waladhdallin, termasuk merubah huruf dengan huruf. Litahyir huruf ilal huruf tidak boleh. Harus, kecuali orang yang sudah belajar membedakan dan tidak bisa. Nah, ini beda. Itu dimaafkan. Dimaafkan. Atau kesalahan harokat, misalnya an'amta alaihim dibaca an'amtu, dibaca an'amti, Rabbi dibaca Robba, kultu dibaca kulta. Ini sama dengan lahan, merubah harokat, tidak boleh. Contoh lagi adalah menambah tasdid. Faroha dibaca tasdid rohnya, farroha, salah. Marroja, ya, entah. Bacaan yang tidak bertasdid dibaca tasdid. Contoh marroja dibaca maroja, tidak boleh. Ini namanya lahan. Atau keliru bacaan mat panjang pendek. Contoh Alkitabu dibaca Alkitabu, Albayanu dibaca Albayanu. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, ma panjang. Bismillahirrahmanirrahim, lahan, manya harus panjang. Rahman harus panjang. Bila dibaca pendek namanya lahan. Kalau itu terus menerus dilakukan dan dia tahu salah dan terus menerus itu dilakukan, inilah yang dinamakan maksiat lesan. Paham ya? Maksiat lesan. Wes salah, Pak, terusnya. Cak, salah, padahal sampean salah. Si bener iyaka, dudu iyaka. Yo, diwaca maneh iyaka. Deleng maneh iyaka. Yo ngerti, tapi terus-menerus salah, maka itu dihukumi lahan dan itu maksiat dan berdosa sebab sengaja tidak mau membetulkan bacaannya padahal dia tahu yang betul adalah ini. Itu paham ya? Harus detail, Pak. Kuatir kok ngaji lahan ono syarat-syaratnya lahan ini.
Ya. Para hadirin rahimakumullah. Yang kedua, al-lahnul khafiyyu, lahan khafi, lahan kecil, lahan samar. Contohnya lahan samar, membaca harokat fathah, kasroh, dhammah. Contoh, ya, contoh. Rabbal alamin, iya, Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wonten ada sebab kebiasaan, diingatkan Pak, lahan i harus i, u harus u, fathah harus a, ya, diingatkan. Terus sudah tahu itu salah dan mampu merubah, tetapi sengaja tidak dirubah, terus salah, maka lahan, ya, jadi salah terus menerus, maka berubah menjadi ma'asil lisan, maksiatnya lisan, maksiatnya bacaan. Contohnya apa? Iyyaka na'budu, dibaca iyyaka na'budu, o tadi o tadi o, ya. Alaihim, ya, alaihim, sebenarnya alaihim. Tapi kalau dia tidak bisa merubah, sebab itu sudah apa namanya, sulit karena dialeknya, logat, maka itu dimafu, bukan lahan. Tapi kalau diingatkan, cak salah cak, sebenarnya alaihim bukan alaihim, sampai marah, diluruskan marah dan terus menerus membaca seperti itu, maka lahan. Berlaku maksiat lisan, maksiat bacaan. Ya, artinya u dibaca u, fathah dibaca a, kasroh dibaca i. Ya, a i u harus jelas, harus jelas. Atau begini Pak, yang contoh al-lahnul khafi, mateni ro, namanya takrir ro. Misalnya, ya, adzzukur roh, matanya roh, sampai getarkan rohnya, lahan. Adzzukur niki lahan, termasuk lahan. Nah, bagaimana hukumnya orang yang tahu itu salah Pak, lahan salah, tetapi terus menerus dibaca kesalahan itu, maka hukumnya haram. Itu hukumnya haram, termasuk lahan jali, lahan besar, sebab bisa merubah makna Al-Quran. Lahan, apalagi sudah tahu salah, terus menerus dilakukan dan akhirnya meremehkan kebenaran dari membaca Quran, maka itu termasuk lahan. Dan ulama sebagian besar mengatakan haram, termasuk Imam Katsir rahimahullah. Tapi untuk lahan khafi itu hukumnya makruh, alaihim makruh. Ya, lebih baik dipaskan bacaan Al-Quran. Terakhir, bagi yang tidak bisa baca Quran sama sekali dan sudah berusaha tidak bisa, Nabi mengatakan, dengarkan bacaan Al-Quran, dengarkan dengan sungguh-sungguh bacaan Quran. Betul ya? Didengarkan dengan sungguh-sungguh, walaupun nggak tahu artinya, tapi dia akan mendapatkan rahmat Gusti Allah, ya, akan mendapatkan sakinah, ketenangan, mendapatkan rahmat Gusti Allah. Dan dia, orang-orang itu akan didampingi oleh malaikat syafaratul kiramil bararah. Nggih, wong sing maca Quran sing ikhlas nggih, ngajar, belajar, maca Quran sing ikhlas, itu akan didampingi, didoakan oleh malaikat yang namanya malaikat syafarah kiramil bararah. Paham nggih? Niki seneng-seneng maca, sing ajak maca seneng-seneng ngrungokno maca Al-Qur'an. Mugi-mugi manfaat.
fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li هدايا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل محيا الممات. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.